warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya berdiri aja ya Pak RW. Izin ya ibu-ibu supados katingali abdi bade berdiri we. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Bapak Ketua DKM yang saya hormati, para pengurus DKM yang mulia, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan semua warga masyarakat Andalus yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian. Ramadan kemarin di malam-malam terakhir saya ngisi di Andalus. Yang belakang kedengar nggak kira-kira? Kedengar. Kemarin pas Ramadan karena sedikitan kayaknya ya, jadi sound systemnya lumayan bagus, jadi kedengar semua. Ibu bapak sekalian, akhir Ramadan kemarin saya ngisi di sini dan menjelaskan bahwa beruntung sekali sesiapapun yang ada di masjid ini. Kenapa saya bilang beruntung? Yang pertama, komplek ini namanya Komplek Andalus. Saya cerita bahwa Andalus itu Andalusia di Spanyol. Yang suka nonton bola ada Sevilla, ada Andalusia, pasti hafal. Yang kedua, nama kompleknya Andalus, nama masjidnya nyambung juga, namanya Tariq bin Ziyad. Jadi nggak tahu nih siapa yang dulu memprakarsai namanya Andalus, masjidnya Tariq bin Ziyad. Jadi kolaborasi antara Andalus dengan Tariq bin Ziyad. Lamun Andalus kompleknya, masjidnya bukan Tariq bin Ziyad, kayaknya yang memprakarsai nggak kenal sejarah Spanyol. Ya, ini bangga banget ibu bapak ketika saya menyampaikan bahwa Andalusia dan Tariq bin Ziyad itu nggak bisa dipisahkan. Sama saja dengan Pak RW dan Pak Ketua DKM. Kalau Pak Ketua DKM dan Pak RW nggak kolaborasi, tentuingan kunaon Andalus Pak RW na, Tariq bin Ziyad Pak Ketua DKM na, itu nggak bisa dipisahkan ibu dan bapak. Pertama, ada namanya Futuh Andalusia. Kemenangan Andalusia itu terjadi pada tanggal 28 Ramadan. Siapa panglimanya? Panglima yang memimpinnya adalah dari kekhalifahan Bani Umayyah, namanya Tariq bin Ziyad. Bayangin tuh, Tariq bin Ziyad ini panglima besar zaman Bani Umayyah yang memprakarsai sekaligus menjadi pemimpin saat perang menaklukkan Andalusia Spanyol. Makanya alhamdulillah malam ini, kemarin waktu Ramadan dan hari ini saya bisa silaturahmi dengan warga Andalusia. Jadi bukan warga Andalus nih ya, warga Andalusia. Jadi Spanyolnya Bandung adalah Andalusia. Ya. Kenapa ibu bapak? Tariq bin Ziyad, jarang ada masjid yang namanya Tariq bin Ziyad. Baru ya, di antaranya adalah di komplek Andalus ini. Oleh karena itu, hari ini dalam acara halal bihalal keluarga besar, saya nggak akan banyak menyampaikan apapun. Saya hanya ingin merasakan bahagia bareng ibu bapak. Jarang ada RW, jarang ada masjid yang bisa kolaborasi seperti ini. Bukan hanya bapak-bapaknya, tapi ibu-ibunya juga ada. Kemudian adik-adik nih. Saya sampaikan kemarin di Ramadan, jarang masjid yang sekarang
anak-anaknya ikut sholat tarawih di masjid. Jarang masjid yang sekarang anak-anaknya bareng sama bapak-bapaknya di masjid. Jarang sekarang masjid yang kalau Ramadan tarawihnya yang mimpin acaranya, MC-nya, yang ngumuminnya itu adalah para pemuda. Rata-rata DKM yang sudah pada sepuh semua. Makanya saya berharap tahun depan halal bihalalnya MC-nya adalah pemuda. Habura Pak Gerza. Ya pemuda Rebako ya. Bagja masih ada Rebako yang bisa mimpin MC. Tapi Pak punten, saya di mana-mana selalu menyampaikan ada masjid ramah anak, ada masjid nggak ramah anak. Masjid yang ramah anak adalah masjid yang ketika dulu saya kecil memberikan kesempatan anak tidur di masjid, memberikan kesempatan anak-anak pemuda gegelutan di masjid, memberikan kesempatan anak-anak nakolan beduk di masjid, memberikan kesempatan anak-anak ramean di masjid. Jadi MC ngaji Qur'annya, kemudian sampai yang menerima tamunya adalah anak-anak pemuda. Alhamdulillah Andalus juga sama. Hari ini yang menerima tamunya adalah pemuda. MC-nya pemuda. Yang ngajinya ajengan. Bagja Pak. Bagja. Ya. Pak RW Kobodei. Kenapa ibu bapak saya sampaikan seperti itu? Mudah-mudahan dimulai dari Andalus ini halal bihalal tahun depan MC-nya anak-anak kita. Yang kedua penerima tamunya anak-anak kita, para gadis semua. Kemudian yang kedua yang MC-nya ngajinya termasuk yang mempunyai kegiatan ini diantaranya bikin spanduknya segala macam anak-anak muda. Bagja ketika nanti Tariq bin Ziyad di padang mahsyar nanti akan menjadi saksi bahwa ada masjid yang namanya Tariq bin Ziyad. Masjidnya nggak di Spanyol, tapi masjidnya ada di kota Bandung di Andalusia. Yang menjadi MC-nya, yang menggerakkan masjidnya adalah anak-anak muda. Saya ngebayangin nanti di akhirat di padang mahsyar ada bis besar namanya Tariq bin Ziyad, nama bisnya. Supirnya Pak Ketua DKM, kemudian pemegang uangnya Pak RW. Mudah-mudahan saya mah di aku aja bisa ngenekan juga, alhamdulillah. Di aku masuk ke surga Allah pakai bis Andalusia, pakai bis Tariq bin Ziyad. Saya ngebayangin Pak nanti di padang mahsyar bahwa masjid ini akan berubah menjadi bis, bahwa masjid ini akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan kebayang Pak nanti di padang mahsyar bahwa kita semua annas almar'u, bahwa kita manusia, kita semua masing-masing pribadi kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang selalu bareng dengan kita. Kalau kita bareng di masjid hari ini ngumpul halal bihalal, kita berdoa berharap kepada Allah nanti di akhirat kita pun akan ngumpul bareng seperti ini menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira masjid ini akan diam, jangan kira karpetnya akan diam, jangan kira kipasnya akan diam. Nanti di akhirat semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama Pak. Bagja, bahagia saya berada di Masjid Tariq bin Ziyad di komplek Andalus. Mudah-mudahan nanti di akhirat ketika Panglima Besar Tariq bin Ziyad menanyakan siapa Pak RW-nya, siapa Pak Ketua DKM-nya, mudah-mudahan sama Pak RW saya juga bisa disebut bahwa Pak Zainal juga bareng-bareng sebagai keluarga besar Tariq bin Ziyad di Andalus. Ibu, siapa yang sudah pernah ke Spanyol? Ada yang sudah pernah ke Spanyol?
Bapak, ada yang sudah pernah ke Spanyol, ke Andalusia? Ada yang sudah ke Andalusia, ibu bapak? Punten, saya ke Andalusia belum. Ke Mesir sudah, ke Turki sudah, ke Dubai sudah. Nah, kita berharap nanti siapapun warga Andalus Tariq bin Ziyad ini oleh Allah dikasih rezeki, suatu saat nanti ada yang bisa berkunjung ke Andalusia di Spanyol, foto di sana, berdoa di sana, ya Allah, bahwa di kota Bandung ada Masjid Tariq bin Ziyad di komplek Andalus. Mudah-mudahan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kepemimpinan Tariq bin Ziyad akhirnya dibawa ke kota Bandung di komplek Andalus ini. Ya, oleh karena itu, ibu bapak, saya biasanya nih, sebelum kita lanjut, saya biasanya ngolok kepada Allah itu ya dengan cara saya. Kalau orang tua ngolok diolok sama anaknya pengen jajan itu kan macem-macem. Kalau kita ngolok pengen jajan, pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli segala macam, ibu-ibu nih ngolok ke suaminya ada caranya. Saya ngolok kepada Allah pengen ke Mekah itu 3 tahun Pak cara ngoloknya. Kenapa? Kebayang guru ngaji, guru madrasah, penyuluh agama bisa ke Mekah, teka bayang Pak, teka bayang. Tapi cara Allah, ya Allah, nggak ada yang mustahil. Saya pengen bisa ke Mekah, saya pengen bisa ke Madinah, saya pengen tahu Masjidil Haram, saya pengen tahu Hajar Aswad. Jangan sampai ngejelasin ke santri, jangan sampai ngejelasin ke jamaah bahwa ini rukun Yamani, ini rukun Iraqi, ini Hajar Aswad, sementara saya belum pernah ke sana. Makanya ibu bapak, 2007 saya ngolok kepada Allah, ya Allah, saya pengen bisa ke Mekah. Setiap Ramadan Pak DKM, Pak RW, saya ketika ceramah di masjid-masjid ngisi taraweh bawa kaset haji. Dulu ada VCD haji 30 hari penuh, saya bawa 30, beli dulu, modal dulu. Walau pada Allah nggak modal. Setiap malam saya ngisi taraweh, sekaligus saya bikin kuis. Siapa yang bisa jawab, ya dapat VCD haji itu. 3 tahun Mbak, 3 tahun selama Ramadan saya ngolok kepada Allah, ya Allah, saya pengen bisa ke Mekah. Akhirnya 2010 Ramadan, tengah-tengah Ramadan, ditelepon, dikasih tahu sama staf Pak Gubernur, Ustadz, siap-siap nanti bulan Dzulqa'dah, siap-siap nanti ke Mekah, tugas dari provinsi. Allahu Akbar, batur manungguan ke 10 tahun, 20 tahun abdi ngantosan sabulan Ramadan sampai bulan Dzulqa'dah. Tapi ngolokna 3 tahun Pak, ngolok kepada Allah. Nah sekarang warga Andalus, kita ngolok kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada warga Andalus yang nanti bisa berkunjung ke Spanyol, ke Andalusia, menikmati sekaligus menjadi saksi Tariq bin Ziyad. Ada Gibraltar namanya Selat Jabal Tariq. Oleh karena itu hari ini abdi pada ngolok pada Allah, ya Allah, siapapun nanti yang dikasih rezeki, tapi saya ngoloknya pakai Quran kepada Allah, ya Allah, saya niatin ini ngolok pada Allah. Mudah-mudahan kalau nggak saya, ada warga Andalus yang nanti bisa berkunjung ke Andalusia. Ya, saya kasih kuis dulu, nggak apa-apa ya, kasih kuis untuk bapak-bapak sama ibu-ibu dulu. Nanti siapa yang bisa ngejawab, ya boleh silakan ambil Qurannya. Nah untuk adik-adik nanti hadiahnya khusus. Saya kepada KM kemarin bilang waktu Ramadan, bagja, walaupun yang ikut sampai terakhir, tarawihnya 23, ya, kayak di Masjid Raya Alun-Alun 2023. Ya, punten ibu bapak ya, sebelum kuis saya jelasin dulu. Masjid Raya Jawa Barat itu ada 2 sekarang. Ada Masjid Raya Al-Jabar, ini milik Provinsi Jawa Barat, kemarin rame viral kan, ya, viral. Dan abdi jadi saksina Pak, malam ke-27 itikaf, ya, itikaf di Masjid Raya Al-Jabar, jam 12 datang Pak Haji, abdi nganggo kopi haji kebetulan Pak Haji, parkirnya langsung 12.000 langsung dikasih Pak Abdi teh gitu. Oh ya, mangga
di plat Pak Haji langsung pas masuk di barcode deh. Tuh bisa asup Pak duaan sareng pun bojo. Tuh bisa masuk dijaga. Harus pakai barcode dulu, kudu ngisi dulu. Pak, sakedap Pak. Abdi teh bade iktikaf. Makanya gelap Pak. Punten ya saya langsung protes kepada ketua DKM-nya ya. Kebetulan saya pengurus provinsi Jawa Barat itu. Punten, ini jamaah mau pada iktikaf, tapi nggak ada lampu sepanjang jalan yang dinyalain, gerimis hujan. Bayangin, di barcode dijaga Pak, di barcode di HP kita harus nulis dulu, nggak bisa masuk Pak. Saya bilang dalam posisi hujan, gerimis, banyak lini-lini, banyak aki-aki yang mau ke dalam masjid, ditahan dulu semua, harus kita ngisi barcode dulu. Abdi mah masih bisa, kabayang lini-lini jeung aki-aki pengen itikaf. Ya, Allah karim tuh, sekarang rame, pas nyampe ke dalam, sama juga, di tempat penitipan sendal, Pak, gak bisa nitipnya di sini, harus ke sana. Makanya banyak, yang laki-laki ke perempuan, yang perempuan ke laki-laki, banyak itu ya Allah. Dan Abdi jadi saksinya, ini masjid provinsi Jawa Barat. Pas Abdi ngisi taraweh di rumah dinas PJ Gubernur di Rancabentang, jadi Pak PJ Gubernur itu nggak mau ninggalin yang di Pakuan. Beliau pengen di Rancabentang, di sana rumah dinas wakil gubernur dulunya Pak UU. Abdi ngobrol beres taraweh sareng anjeuna, nitip Masjid Raya Al Jabar pengelolaan dan manajemennya. Ternyata malam ke-27 dan malam ke-29 Abdi iktikaf di tos beda deui, sanes 12.000, 6.000. Tetapi 6.000 masuk 6.000, keluar 6.000. 12 kene sama. Eta malam ke-29. Pas malam ketiga bulan Syawal Abdi Kadri itu beda deh Pak, 2.000 beda deh ya mah. Itu yang pertama, ini Masjid Raya Al Jabar. Yang kedua, Masjid Raya Alun-Alun, Masjid Raya Bandung. Jadi ayah Bandungan, Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Itu masjid provinsi tahun 2003 dari Masjid Agung kemudian naik berganti nama menjadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Jadi ayah Bandungan kene ya, dari Masjid Agung naik karena provinsi nggak punya masjid raya, matak ditambut lah, dipinjam lah ku Pak Nuriana waktu itu, kebijakan politik akhirnya jadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. 2 tahun Pak anggaran provinsi sadayana ka Al Jabar, 2 tahun dah. Ke Masjid Raya Alun-Alun kosong. Matak jangan kaget kalau ke Masjid Raya Alun-Alun Provinsi Jawa Barat banyak yang bocor di lantai 2. Di lantai pertama, di lantai bawah juga banyak yang bocor. Beberapa banyak yang jatuh karena bocor, nggak tahu. Ya, oleh karena itu kita berdoa bukan hanya Masjid Raya Al Jabar, tetapi Masjid Raya Alun-Alun yang nanti sebentar lagi mudah-mudahan balik lagi jadi Masjid Agung Kota Bandung. Mudah-mudahan nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdi mah alhamdulillah di Masjid Raya Alun-Alun jadi bis agung ke di Padang Mahsyar, mudah-mudahan ka aku oge ke surga Allah. Lamun teka aku di ditu ka Al Jabar we di dieu da ngisian di Al Jabar sugan we ka surgana ka aku. Lamun di Al Jabar tadi aku oge abdi mak bari ka PRW langsung ke DKM sugan we ke di akhirat di aku di Masjid Tariq bin Ziyad. Gak tahu Bu kita ke surga Allah itu dengan cara apa. Bisa jadi ya abdi ceramah di Masjid Patra Kumala, ayah Masjid Baitur Rahman, namanya Masjid Besar Sumur Bandung. Ayah jalmi setiap kali tarawih, setiap kali sholat dia mah tugas nate markiran sareng nyimpen sendal ustad. Cuma minta maaf ka ustad, hapunten abdi tetiasa ngiring jamaah langsung. Margi abdi mah upami nu sanes jamaah abdi jaga kendaraan, abdi jaga parkir,
abdi jaga sendal. Tah upami kitu Ustaz, kira-kira abdi bisa telebut surga. Cing, ngajawabna kumaha ibu? Akhirnya dinu ceramah abdi nyarios cara Allah memasukkan seseorang ke surga Allah itu dengan banyak cara. Ada yang dengan cara tadarusnya rajin, ada yang ke masjidnya rajin, ada juga orang yang dimasukkan ke surga Allah itu dengan cara tadi, ngajagaan orang-orang yang lagi sholat di masjid, dijaga kendaraannya, dijaga sendalnya. Mudah-mudahan oleh Allah juga dimasukkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Pak Satpam yang tadi, sahur Pak RW, alhamdulillah kita Ramadan kemarin bisa memberikan sesuatu untuk yang menjaga Andalus ini. Kita bisa tidur, kita bisa ibadah, kita bisa enak nikmat, dijaga oleh yang jaga Andalus ini. Mudah-mudahan juga kebaikan ibu dan bapak, cara Allah untuk masuk ke surga Allah itu dikabul, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Pak Satpam, Pak RW, Pak DKM, tapi kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti dimudahkan untuk masuk surga. Tos, enak balik deh, abdi bade bikin kue siji we ya mah. Mudah-mudahan jam 10:30 tos beres tong meeting nya. Biasana halal bihalal di antara acara nusok dipesankeun ku Pak DKM ulah meeting ke aya 3. Kahiji ya. Upami sambutan ya, sambutan di hadapan orang yang sudah wafat. Tekenging lami teuing eta teh. Tekenging lami teuing, sambutan di hadapan jenazah. Tekenging lami. Cepat, singkat dan padat, saur Pak Ketua DKM. Yang kedua, upami sambutan dalam akad nikah. Tah, dalam akad nikah kadang ayah eta teh nu lami pisan eta teh. Padahal pengantin mah tengah dangu eta teh. Pengantin mah yang enggal-enggal ijab kabul. Saur Pak DKM tong lami teuing upami dino ijab kabul dengan berbagai bahasa dan pantun ulah lami teuing. Nu penting mah ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Yang ketiga, saur Pak Ketua DKM tong lami teuing dina acara halal bihalal. Sebab biasana halal bihalal masuk diakhiri ku botram. Cuma duka saur Pak RW tanya botram ayeuna Pak RW tanya botram. Nah, biasana tong lami teuing teh karena diakhiri ku botram. Tamung di Andalus mah ayeuna teu aya botram, ku musafahah ya wios. Ku kuis we nya Pak RW nya. Tos, ayeuna abdi bade naros ieu mah bagian bapak-bapak lah sareng ibu-ibu. Siapa yang bisa ngejawab abdi ngolo ke Allah melalui Al-Quran, mudah-mudahan di antara kita nanti ada yang bisa berkunjung ke Spanyol, ke Andalusia. Ya, pertanyaannya sederhana. Barudak mana? Ada berapa barudak? Ada pertanyaan khusus ya. Hadiahnya THR. Ya, siap. Ayo dangukeun. Yang pertama, untuk bapak-bapak lah mangganya. Ada satu tempat di dunia ini, ya ibu-ibu boleh menjawabnya. Gitu Pak DKM ke jadi jurina. Ada satu tempat di dunia ini yang kena sinar matahari hanya beberapa saat saja. Setelah itu bahkan sampai hari kiamat gak kena sinar matahari lagi. Tempat itu di mana? Namanya apa? Cing, mangga yang bisa ngejawab ngacung. Ayo. Ya, oke bagian bapak-bapak lah baru dake hadiahnya khusus simak Quran gaknya. Ya, coba. Ada satu tempat di dunia ini yang kena sinar matahari hanya beberapa saat saja. Setelah itu gak kena sinar matahari lagi. Bahkan sampai hari kiamat. Tempatnya namanya apa? Di mana? Mangga yang bisa ngejawab ngacung, mangga bapak-bapak sareng ibu-ibu. Ayo, ada yang bisa ngejawab ya. Hadiahna Quran tahfidz bermanfaat nanti untuk anak-anak kita. Sok sambil dipikir ya. Namanya apa? Tempatnya di mana? Siap? Ada yang ngejawab? Baik, ibu bapak kita lanjutkan. Sok sambil mikir helanya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saur PDKM warga Andalus mas seerna banyak yang mudik karena banyaknya perantau ya Pak RW ya. Banyaknya perantau, malah Pak RW naroskeun sareng PDKM Pak Ustad merantau ke Bandung. Aslina di mana? Abdi mah orang Pantura, ibu orang Indramayu. Jadi orang Indramayu. Aya orang Indramayu, orang Cirebon. Kayak pakai bahasa orang Indramayu. Di mana Indramayu Pak? Jati Barang atau sobatan sareng abdi kertas maya tempat main abdi Jati Barang ya. Apunten bahasa Indramayu mau keluar heulanya gitu. Bapak saya sok ngisi di Polda. Cara saya kalau pengen tahu bahwa ya hadirin itu ada orang Indramayu atau Cirebon, pas sambil ceramah saya keluarkan bahasa Indramayu nata. Ya, pernah sekali waktu zaman Pak Zofiri orang Indramayu kan? Waktu Kapolda Pak Zofiri ku abdi dikeluarkan bahasa Cimplo. Ada yang tahu nggak Cimplo nih? Ya. Cimplo itu biasanya kue yang ada pas bulan Safar atau bulan Sofar, bulan Bala. Ya, Cimplo itu kayak apa ya namanya, kayak apem ya, Cimplo. Nah baru setelah saya bilang Cimplo beres ceramah Pak Dofiri langsung, Ustadz asli mana kok bilang Cimplo ya? Saya bilang Indramayu. Pak Dofiri juga ternyata orang Indramayu, jadi akhirnya kenal. Nah ini ada orang Indramayu satu ya. Bapak Ibu, kemarin banyak yang mudik, tetapi kadang kita lupa ada orang yang mudik itu bukan hanya mudik ke kampung halaman, tapi ada di antara keluarga ibu dan bapak yang mudiknya beneran ke kampung halaman abadi. Mudiknya beneran ke kampung halaman abadi. Mana kampung halaman abadi? Kampung halaman abadi adalah akhirat. Banyak orang yang mudik nggak balik lagi ke Andalus, nggak balik lagi ke Bandung karena dia kecelakaan. Termasuk teman saya anggota DPRD dari PKB ya, Provinsi Jawa Barat, kecelakaan di tol Cipali, nggak balik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak saudara-saudara kita yang kemarin mudik nggak balik lagi, malah baliknya betul-betul menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Arabi, ibu bapak, dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, ada dua cara orang mudik kepada Allah itu. Ada cara orang rujuk pulang menuju Allah. Ada dua cara orang kembali menuju Allah. Cara yang pertama, ada orang mudik kepada Allah, caranya dipaksa oleh Allah untuk balik. Ada orang mudik kepada Allah, dipaksa oleh Allah untuk mudik. Namanya rujuk idtirari. Nah ibu-ibu mah biasanya ngadangu nama rujuk, teh rujuk antara nikah jeung talak teh. Padahal rujuk itu aslinya dari bahasa Arab. Rujuk itu balik atau kembali. Nah, ada rujuk yang pertama idtirari, dipaksa oleh Allah. Lagi berantem, salah satunya isbat, rujuk kepada Allah dipaksa oleh Allah. Kemarin di Dayang Sumbi tuh antara ormas berelut gara-gara parkir, berantem, satu meninggal, mati, berantem, dibacok segala macam itu. Allah karim, rujuknya idtirari, dipaksa oleh Allah. Sudah persiapan belum tuh kalau mati seperti itu? Belum, Pak. Orang kalau meninggal mati nggak persiapan, apalagi berantem, sedang maksiat, rujuk idtirari disebutnya su'ul khotimah. Ayat cerita di Padang kira-kira 10 tahun yang lalu, habis lebaran ya, ada hotel kebakaran. Di salah satu kamar ada dua laki perempuan tanpa busana, kebakaran. Habis semua badannya, naudzubillah, bukan suami istri. Bayangin, Pak, rujuk kepada Allah, balik kepada Allah dengan cara dipaksa oleh Allah, idtirari, gak persiapan, disebutnya su'ul khotimah. Ada lagi, bukan lagi berantem ini mah, lagi minum-minuman. Bayangin, Pak,
Saya kemarin sebelum Ramadan bawa jamaah umroh dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Ada tempat karaoke, kalau Ramadan kan libur. Biasanya oleh ketuanya, oleh ownernya, oleh yang punyanya, itu diundi. Ramadan ini siapa yang berangkat umroh? Para pemandu lagu itu. Ya, siapa yang berangkat umroh? Ya, benar Pak, umroh. Umroh 3 orang, kemudian selama di Mekah nangis istighfar bukan main, ya Allah. Di Raudhah nangis, di depan Multazam nangis, kemudian di tempat-tempat mustajab istighfar, astagfirullah. Hafal ternyata pemandu lagu juga istighfar, baca subhanallah walhamdulillah, hafal sampai selesai. Ternyata ibu bapak, ini cara Allah nih memanggil seseorang. Sepulang dari tanah suci, baru 2 hari diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah, walaupun ia bekerja seperti itu, tapi kalau Allah sudah berkehendak, sepulang dari tanah suci, wafat husnul khatimah di bulan Ramadan setelah kembali dari tanah suci. Itu idtirari. Kalau yang tadi istighfar di tanah suci, minta ampun, minta maaf di tanah suci, ittirori, kemudian dipanggil oleh Allah husnul khatimah. Nah, cara yang kedua, ada orang yang balik kepada Allah, wafat kepada Allah, dipanggil menuju Allah, itu dengan cara ittirori tadi yang pertama. Yang kedua, pulangnya nggak dipaksa oleh Allah. Pulangnya nggak dipaksa untuk balik oleh Allah, tapi pulangnya itu sukarela, balik menuju Allah sukarela. Nah, kepulangan seperti ini istimewa. Siapa itu? Orang yang berangkat ke tanah suci, orang yang berhaji, orang yang berumroh, itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah pulang menuju Allah, tapi dengan cara ikhtiari, sukarela, nggak dipaksa oleh Allah. Kenapa nggak dipaksa? Masjidnya ditinggalin, rumahnya ditinggalin, mobilnya ditinggalin, semua jabatannya ditinggalin. Ia berangkat menuju tanah suci, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berangkat ke haji, berangkat umroh, itu pada hakikatnya bukan berangkat, tetapi mereka pulang menuju Allah. Tanah kelahirannya, kampung halamannya bukan Bandung lagi, tetapi kampung halamannya adalah Baitullah. Ia pulang menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia pulang menuju Allah. Dan orang yang berangkat ke tanah suci itu harus ikhlas, bisi. Ketika sudah di tanah suci, Allah tidak berkenan ia kembali ke tanah air. Kata Allah, Dek, Bapak, Ibu, udah deh di sini aja. Sayang saya mah ke Bapak dan Ibu, udah tinggal saja di Baitullah ya, nggak usah kembali ke tanah suci. Ada yang diwafatkan di sana, kemudian dimakamkan di Baki. Kalau di Madinah, kalau di Mekah ada di Ma'la, ada di beberapa tempat lain. Nah, itu namanya rujuknya ikhtiari, pulangnya sukarela, nggak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemarin mudik ya menuju ke kampung halaman, mudiknya adalah yang langsung menuju kampung akhirat, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah disebut dan masuk kelompok kewafatan husnul khatimah, karena memang niatnya pulang mudik, pengen ketemu dengan keluarga, pengen ketemu sama ibu dan bapak. Nah, saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga besar di RW Andalus ini, mudah-mudahan yang mereka akan ke tanah suci melaksanakan ibadah haji tahun ini, mudah-mudahan oleh Allah rujuknya ikhtiari, nggak dipaksa oleh Allah, sukarela,
diselamatkan dan bisa kembali ke tanah air, mendapatkan predikat haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rujuk ya. Jadi ilmunya hari ini dua aja tadi dari Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuh Al-Makkiyah, bahwa ada orang yang rujuk kepada Allah idtirari, dipaksa. Ada juga orang yang rujuk dengan cara ikhtiari, tidak dipaksa tapi sukarela. Talbiyah dia ucapkan, tasbih, tahmid ia ucapkan, semuanya karena ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut lagi. Selamat hari. Cing, ibu-ibu ada yang bisa nggak ngejawabnya? Ngacung ya. Ya ibu-ibu, ada satu tempat di dunia ini yang kena sinar matahari cuma sebentar, ibu-ibu. Setelah itu gak kena sinar matahari lagi. Namanya apa? Tempatnya di mana? Ya, bapak-bapak, mau ibu-ibu mau bapak-bapak nih? Mau ibu-ibu boleh acungin jempol, acungin tangan dulu. Siapa namanya ibu? Ya, tempatnya di mana? Namanya apa? Namanya rujukan, tempatnya di Norwegia. Sebentar. Namanya apa, Bu? Rujukan. Tempatnya di mana? Norwegia. Di Norwegia. Pak Erik perantauan ke Norwegia. Laras gitu di situ. Cing ya, cing Norwegia lakeh lah. Ini pertanyaan pertama. Jawaban pertama, cing. Aina bagian bapak-bapak helanya, cing. Aina biasa ngajawab tuh bapak-bapak. Tempatnya di mana? Namanya apa? Cing. Sahur ibu tadi di Norwegia. Coba Akang, Bapak. Oh di internet. Boleh Kang. Namanya apa Kang? Di Mesir ya. Oleh Nabi Musa alaihis salam. Ya, ini jawaban bapak-bapak ya. Jawaban bapak-bapak. Cing, aya nama Pak Ketua DKM jadi juri ya, kira-kira nu mana nu leres ya. Ya, cing yang pertama Norwegia, yang kedua di Mesir. Abdi kantos ke Mesir. Abdi juga di Jeddah. Bapak-bapak yang sudah pernah umrah atau haji kan di Jeddah ada Laut Merah kan? Itu terusan dari Mesir juga ya. Nah, betul nggak kira-kira Pak DKM di Norwegia? Apa lah Norwegia leres, bayar dacan pernah ke Norwegia. Pak DKM leres di Mesir? Leres, oh dua anak leres. Ibu bapak, hapunten ya, hapunten. Ya, kok Abdi dijawab lah. Jawabannya sebenarnya nggak di Mesir, nggak di Norwegia, ya, dekat dengan kita sebenarnya mah, dekat dengan kita ya. Dalam sejarah Nabi Musa memukulkan tongkat, kemudian lautan, ya, lautan dalam sejarah bukan lautan besar tapi selat ya, selat. Kemudian setelah itu terbuka ya, kemudian jadi jadi lautan lagi, tapi waktunya lumayan lama itu. Setelah pasukan Nabi Musa selamat semua ya, selamat semua, kemudian Firaun masuk udah di tengah-tengah, baru itu kira-kira dalam sejarah itu di kisaran 2 jaman. 2 jaman ini hanya sebentar saja, nggak nyampe 2 jam lah, nggak nyampe 2 jam. Setelah dibuka, kemudian ditutup, kemudian setelah itu sampai hari kiamat nggak kena sinar matahari lagi. Jadi Pak Ketua DKM kayaknya yang Mesir juga belum pas, yang Norwegia juga belum pas nih. Cing, terakhir ya, terakhir. Baik, Akang. Liang lahat, kuburan. Kuburan ta. Punten ibu bapak, ini nyambung dengan yang tadi, rujuk ceritanya. Rujuk pulang menuju Allah. Jadi ya, ketika ada yang wafat warga Andalus Pak RW ya, di pemakaman ada yang ngebuka kan, ada yang ya
Nah, hanya beberapa saat kemudian masuk jenazah, ditutup lagi, nggak kena sinar matahari lagi kecuali dibongkar. Bu, kuburan jawabannya Cina Ibu. Baik Akang, mangga Kang. Ya, ini hadiahnya Kang. Ya, mangga. Yang Pak RW anu regia sudah ya, mangga. Ini Quran, mudah-mudahan berkah manfaat. Saya niatnya ngolok kepada Allah, mudah-mudahan ada warga Andalusia, warga Andalus yang suatu saat nanti bisa berkunjung ke Andalusia ya, ke Spanyol. Mangga Kang, berkah. Difoto dulu kan. Baik, alhamdulillah. Tuhun mangga wilujeng. Alhamdulillahirabbil alamin ya, itu pertanyaannya. Sederhana. Baik, udah jam 10:30, cuma nggak ada botram, ini pada udahan wae atau nunggu jam 11 ya Pak RW. Ya, baik Ibu Bapak, itu yang pertama ya. Ini yang terkait dengan rujuk tadi, banyak orang mudik, yang mudiknya tentu ada yang balik lagi, ada juga yang nggak balik lagi. Yang nggak balik lagi mudik langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini masih ngumpul, nggak tahu nanti tahun depan halal bihalal di antara kita ada yang mudik beneran nggak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita tahun depan masih bisa ngumpul nggak seperti ini di hadapan masjid ini, di dalam masjid ini. Kita berdoa mudah-mudahan yang ngumpul hari ini, kalaupun nanti harus mudik duluan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khotimah. Husnul khotimah, ittirorinya dipaksanya tapi husnul khotimah ya, insyaallah. Kemudian yang kedua, berdoa mudah-mudahan ada yang rujuknya ikhtiari menuju Allah. Tahun ini Pak RW di Andalus ada yang berangkat haji? Ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, sehat, selamat, mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak, sementara cukup ya sampai jam 11, tapi saya bikin kuis satu lagi khusus untuk adik-adik udah nungguin ya. Tadi ada rujuk, namanya rujuk balik kepada Allah ikhtiari. Ikhtiari orang yang naik haji, orang yang berangkat umroh, yang rajin di masjid, yang rajin sholat di masjid, ngapalin Quran di masjid, ngajarin Quran, insya Allah sama Pak DKM, Pak RW, pengurus DKM semua didoain bisa berangkat ke tanah suci. Ibu Bapak yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, biasanya pas di depan Ka'bah suka kita introspeksi, ya Allah, bisa jadi saya bisa melihat Ka'bah, bisa jadi saya berada di Raudhah, bisa jadi saya berada di Multazam. Ini karena doa ibu dan bapak, bisa jadi karena doa guru-guru ngaji di masjid. Karena hampir Pak, setiap guru ngaji itu ngedoain santri-santri yang ngajinya, ya Allah mudah-mudahan bisa ke Mekah semua. Ketika mengajarkan rukun Islam ada 5, pas yang terakhir naik haji ke Baitullah, mudah-mudahan yang ngaji di sini bisa naik haji semua. Ternyata ibu bapak kealaman ku abdi, didoakan ku guru, qabul, makbul, ajaib, mujarab. Ya, gak kebayang bisa ke Mekah, tapi per hari ini oleh Allah diizinkan karena doa guru, doa orang tua, saya bisa berangkat ke tanah suci lebih dari 1 kali Pak. Dan semuanya gratis, dibiayai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 kali bayangin Pak ke tanah suci, dan semuanya gratis dibiayai sama Allah. Karena tadi diantaranya ngolok kepada Allah, pengen ke tanah suci, tapi nggak tahu biayanya dari mana, gimana Allah saja. Nah ini anak-anak kita, adik-adik kita, sengaja saya kasih kuis. Ya, yang hafal talbiyah, hafal nggak nih? Kuisnya THR ya, THR. Ya, yang kemarin belum, tapi barengan aja ya. Nanti dari Pak RW tambahannya ya. Ya, baik. Ada 2 ini. Ya, ada 2 THR. Cing, siapa yang hafal talbiyah? Ya, hafal nggak talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo maju semua yang hafal talbiyah bareng di sini, biar anak-anak yang talbiyah nih. Ayo maju semua. Ya, Kang di video, Kang di foto, Kang nih bareng-bareng ya. Ya,
Ya, yo. Nanti yang 100.000 THR-nya barengan ya. Ya, kemarin waktu Ramadan di belakang banyak yang nyalain petasan. Pak RW ya. Ini kayaknya adik-adik kita nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya di sini. Coba yang hafal talbiyah bareng-bareng ya. Ya, mana yang belakang itu? Ya, sip. Siapa yang megang ini? Ya, boleh. Sip. Ayo. Bareng-bareng ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Labbaik Allah. Syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebut tangan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, punten ya. Ya, nanti kita bareng-bareng dulu baca talbiyahnya bareng bapak-bapak semua, dipimpin sama adik-adik. Pak, saya 11 kali ke Mekah karena ngajarin ngaji, Pak. Punten, saya nggak punya biaya dan semuanya gratis, malah dikasih ongkos sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ke Turki, ke Dubai, ke Mesir, berkah. Saya ngajarin Quran, ngapalin Quran. Adik-adik kita ini nggak tahu nanti, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah bisa ke tanah suci semua. Ya, nggak ada yang mustahil, Pak. Ketika melihat Ka'bah, awalnya di sajadah aja kan waktu kecil. Saya orang kampung di Indramayu, Pak, di Jatibarang, Desa Jambe. Ya, nggak kebayang berangkat ke tanah suci dulu waktu kecil, lihat di sajadah ada Ka'bah. Ya Allah, kapan bisa nggak saya ke Ka'bah? Ketika saya melihat Ka'bah, ngebimbing jamaah beres sholat maghrib sama isya, jam 11 malam saya jadi imam, kemudian ngebetulin cara pakai kain ihramnya bapak-bapak, kemudian turun ke tempat tawaf melihat Ka'bah. Allahu Akbar. Kita berdoa dulu bareng-bareng ya ibu bapak. Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Di belakang saya ada yang ngiringin baca doa, ada yang juga nangis sesenggukan, ada juga yang pingsan, ada juga yang gemetar. Ustadz, kita benar nggak mimpi berada di Mekah lihat Ka'bah? Saya bilang, ibu benar bu. Saya yang udah beberapa kali saja masih tetap gemeter ketika melihat Ka'bah. Apalagi ibu dan bapak. Bersyukur hari ini kita berada di depan Ka'bah. Kita bareng-bareng yuk, kita tawaf bareng-bareng, lihat Ka'bah sepuasnya sampai kita puas dan minta kepada Allah untuk nanti bisa kembali lagi ke sini. Ya Raddad, urdudni, ya Allah yang maha mengembalikan fisik kami, kembalikan kami untuk nanti bisa berziarah ke tanah suci. Kalau bukan kami yang kembali, anak-anak kami nanti yang akan menuju ke tanah suci. Yuk bapak-bapak izin berdiri semua deh, nggak apa-apa ya, cangkel dari tadi kita talbiyah bareng. Mudah-mudahan masjid ini jadi saksi di hadapan Allah. Suatu saat warga Andalus, warga Tariq bin Ziyad, ya semuanya oleh Allah diizinkan bisa ke tanah suci, baik melaksanakan haji atau melaksanakan ibadah umrah. Gak apa-apa ya Pak ya, izin ya. Talbiyah, dari talbiyah di sini mudah-mudahan kita nanti bisa talbiyah di depan Masjidil Haram menuju ke Masjidil Haram ya. Ikuti dulu saya sekali, kemudian nanti kita bareng-bareng 3 kali. Hadiahnya tetap 100.000, dibagi bareng, beli petasan. Ya siap ya. Dah, hadiahnya dulu deh. Siapa yang megang? Ya. Yang gede aja. Nih 50, tapi dibagi rata ya nanti ya. Dibagi rata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh ya. Baik, yuk. Ikutan dulu talbiyah. Talbiyah bareng-bareng yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar dulu bareng-bareng. Minta maaf, minta ampun kepada Allah. Saya biasanya sebelum jamaah niat melaksanakan ibadah umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya minta bareng istighfar dulu, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi kita berangkat umrah ini karena doa ibu dan bapak. Saat dulu kita di Ayun suka didoain kan sama ibu bapak, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasida. Nah itu doa, mudah-mudahan bisa sampai ke tanah suci
Dulu kan didoainya kayak gitu. Oleh guru juga didoain. Mudah-mudahan yang ngaji di sini semuanya oleh Allah bisa ke tanah suci. Didoain sama guru. Ya Rabbi bil Mustafa. Sama kita talbiyah bareng ya. Saksinya Pak DKM, Pak RW pengurus DKM. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya dan kita semua bisa ke tanah suci insyaallah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal kira-kira? Hafal ya? Sebelum Ramadan kemarin, 3 hari sebelum Ramadan saya baru pulang dari sana. Nanti bulan Juli, yuk yang mau berangkat bareng, saya bimbing bareng yuk ke tanah suci. Juli sama Agustus saya tugas lagi. Kita talbiyah jadi saksi di sini 3 kali ya. Yuk bareng-bareng ibu bapak, suaranya kerasin saja ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 4 kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا لزيارة حرمك مكة المكرمة والمدينة المنورة. اللهم ارزقنا لزيارة حرمك مكة المكرمة والمدينة المنورة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين ومن أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أهل بيتنا
وأمور مشايخنا وأمور مسجدنا هذا طارق بن زياد وبلدتنا هذه بلدة إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ibu dan Bapak, sebelum duduk barangkali sudah langsung saya pimpin doa Pak Ketua DKM MC. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah dan kurangnya. Terima kasih bisa bersilaturahmi hari ini. Doa kita hari ini jadi saksi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di depan ini, semua Bapak Ibu keturunan kita oleh Allah diizinkan bisa berziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh duduk lagi ya. Mangga silakan boleh duduk kembali.